1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya dan memudahkan langkah kita ke masjid ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaktilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kajian di siang hari ini adalah tentang Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya dengan fardunya salat. Kisah Isra dan Mi'raj diperdebatkan kapan terjadinya. Ada yang bilang terjadi pada bulan Rajab. Bahkan seseorang bernama Mansur Kafuri mengatakan tanggal 27 Rajab. Ada yang bilang terjadi pada bulan Sya'ban, ada yang bilang pada bulan Ramadan. Terlepas dari perbedaan para ahli sejarah tentang kapan pastinya Isra dan Mi'raj, maka kita sebagai umat Islam meyakini kejadian tersebut. Dan kejadian ini terjadi setelah wafatnya 2 orang yang disayangi oleh Rasulullah SAW, pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Jika ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran hanya disebutkan Isra, dalam surat Al-Isra dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka itu tidak benar, karena Mi'raj juga disebutkan dalam surat An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Jadi Isra dan Mi'raj disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam 2 surat, yaitu surat Al-Isra dan surat An-Najm. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW, maka hadisnya adalah hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat Rasulullah SAW, diantaranya adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain.
Sehingga kejadian Isra dan Mi'raj adalah hal yang diyakini oleh umat Islam yang mereka mengatakan Ahlus Sunnah. Karena banyak atau ada orang-orang yang tidak mengakui kejadian Isra dan Mi'raj. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mencantumkan kejadian Isra dan Mi'raj pada kitab Al-Iman. Disebutkan, saya tidak menyebutkan bahasa Arabnya karena panjang, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku didatangi dengan buraq. Dan buraq adalah kendaraan yang ia di bawah kuda dan di atas keledai, atau di atas keledai dan di bawah bagal. Bagal itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Yang memiliki sayap. Kemudian Rasulullah SAW menaiki buraq sampai diterbangkan, ya, menaiki buraq sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa yang kita sebut sekarang. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku mengikatnya sebagaimana para nabi mengikatnya, diikat. Kemudian aku masuk Masjidil Aqsa dan salat di dalamnya 2 rakaat. Kemudian aku keluar dan Jibril mendatangiku. Jadi kejadian Isra sangat singkat sampai situ. Jadi perjalanan Rasulullah SAW dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis menggunakan Al-Buraq, itu adalah Isra. Jadi tidak ada penjabaran yang panjang dalam riwayat Anas dalam hadis ini. Aku keluar dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis. Jibril kemudian mendatangi aku dengan 2 wadah. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr. Disuruh memilih, mana yang kau pilih? Maka kata Rasulullah SAW, fakhtartul laban, aku memilih susu. Kemudian kata Jibril alaihi salam, engkau telah memilih fitrah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya fitrah manusia adalah baik. Karena di sini Jibril mengatakan engkau memilih fitrah. Fitrah manusia itu adalah kebaikan. Fitrah manusia itu adalah memilih hal-hal yang tidak merusak dirinya, merusak agamanya, merusak lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia tidak bisa diganti. La tabdila li khalqillah. Sebagaimana anak dilahirkan atas fitrahnya itu Islam. Namun yang menyebabkan ia keluar dari Islam adalah orang tuanya. Fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani, bapaknya yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka fitrah manusia adalah kebaikan. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, sebenarnya dia melanggar fitrah. Maka kita dengar belakangan ada seorang artis yang tadinya non-muslim, ternyata dikabarkan sebelum meninggal masuk Islam. Itu adalah kebaikan.
hidayah yang Allah berikan kepadanya, dan itulah fitrah manusia. Kalau ada orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, baik itu bentuknya kemunafikan atau bentuknya adalah ketidakjujuran, bermuka ganda dan lain-lainnya, maka itu adalah menyalahi fitrah manusia. Fitrah manusia adalah kebaikan. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka aku naik dengan Jibril alaihi salam ke langit. Ya, ini mungkin kita sering dengar, namun tidak mengapa kita sebutkan. Berapa langit di sini? Yaitu ada 7. Naik ke langit pertama, kemudian minta dibukakan. Fastaftaha, minta dibukakan. Ditanya siapa? Dikatakan Jibril alaihissalam. Siapa yang bersama denganmu? Muhammad SAW. Apakah telah diperintahkan? Ya, telah diperintahkan. Maka dibukakan. Di langit pertama Rasulullah SAW bersemu dengan Adam alaihissalam. Kemudian menyambutnya dan mendoakan. Kemudian naik ke langit kedua, sama seperti tadi, minta dibukakan. Ditanya siapa? Ditanya Jibril alaihissalam, siapa yang bersama denganmu? Muhammad SAW. Apakah telah disuruh? Ya, telah disuruh. Di langit kedua bertemu dengan Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria. Yang keduanya adalah bersaudara. Karena kita tahu bahwa Isa ibn Maryam, jadi keduanya adalah saudara. Ibn al-Khalah, ya, saudara sepupu. Kemudian didoakan. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Didoakan. Kata Rasulullah SAW, Yusuf alaihissalam diberikan sebagian dari ketampanan. Syatrul husni dalam hadis Anas ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diberikan ketampanan fisik dan non fisik. Bukan berarti para nabi memiliki akhlak yang tidak baik, bukan. Tapi Rasulullah SAW adalah afdalul khalq, adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling tampan, baik akhlaknya dan wajah Rasulullah SAW bercahaya, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih. Kemudian naik ke langit keempat bertemu dengan Idris alaihissalam, sama didoakan juga, disambut. Naik lagi ke langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam, didoakan juga. Naik ke langit keenam bertemu dengan Musa alaihissalam, disambut dan didoakan juga. Kemudian naik ke langit terakhir, yaitu langit 7, bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, didoakan. Dan ketika itu Ibrahim alaihissalam sedang bernyandar di Baitul Ma'mur. Yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat tidak kembali lagi. Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahu Rasulullah SAW naik ke Sidratil Muntaha, yang dikatakan bahwa daun-daunnya seperti telinga gajah. Daun-daunnya besar. Kemudian
buah-buahnya seperti al-khilal, yaitu pohon anggur. Tidak ada seseorang yang bisa mensifati Sidratul Muntaha yang betapa indahnya ketika itu. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan. Fa'auhallahu ilaihi. Allah mewahyukan kepadanya. Di sini kita berhenti sejenak. Nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW semuanya menyapa dan menyambut Rasulullah, mendoakan Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para nabi adalah satu kesatuan, yang mereka memiliki satu misi, yaitu mengajak kepada tauhidillah, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu kesatuan. Jadi tidak ada nabi yang berbeda misinya dengan yang lainnya, kecuali setiap dari nabi ini mendakwahkan bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah SAW telah berdakwah 23 tahun, maka yang didakwahkannya adalah tauhidullah, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada satu kesatuan. Sehingga apapun yang didakwahkan tentang adanya misalnya nabi yang mengaku Tuhan dalam keyakinan yang lain, itu tidak benar. Karena semua nabi adalah mengajak kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku, kata Rasulullah, 50 waktu salat. Setiap hari. Aku turun kepada Musa alaihissalam, aku kasih tahu apa yang diperintahkan kepadaku. Kata Musa alaihissalam, kembalilah kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan itu. Aku telah mencoba Bani Israel dan mereka tidak melakukan. Umatmu, ya, aku telah mencoba Bani Israel dengan syariat yang diperintahkan kepadaku, disampaikan kepada umatku tidak akan mampu, mintalah keringanan. Kata Rasulullah SAW, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan, maka dikurangi dari 50 waktu 5 waktu. Kembali lagi kepada Musa alaihissalam, seperti yang sebelumnya Musa alaihissalam mengatakan minta keringanan, umatmu tidak mampu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan, dikurangi 5 waktu. Kata Rasulullah, aku terus kembali kepada Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 5 waktu salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 5 waktu salat. Setiap malam, setiap hari, lima waktu salat. Setiap salat 10. Jadi 5 waktu salat dikalikan 10. 50 balasan. Jadi 50. 10 kali 5. Barang siapa yang ingin kepada kebaikan, dia niat kepada kebaikan, maka dia kemudian ia tidak mengamalkannya, maka dia akan diberikan satu kebaikan. Maksudnya misalnya seseorang
berniat untuk datang ke masjid ini Al-Hikmah, nanti setelah saya dari kantor saya mau sholat di Al-Hikmah ini, ingin sholat jamaah dan ingin mendengarkan majelis salat. Ternyata di tengah jalan dia terkena macet atau ada yang menghalanginya, tiba-tiba dia sakit dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya satu kebaikan. Kalau diamalkan, ya, jadi kalau orang berniat untuk kebaikan dan diamalkan, itu mendapatkan 10 kali pahala. Sebaliknya, kalau ada orang yang ingin melakukan keburukan, dia niat nih, mau maling, mau mencuri, kemudian ia tidak jadi mengamalkan itu, dia cancel, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya. Subhanallah, dengan meng-cancel niat buruk saja itu kita mendapatkan kebaikan. Ya. Coba orang-orang di atas sana atau orang-orang yang berkuasa, berapa niat buruk yang mereka miliki, kalau di-cancel itu dapat satu kebaikan. Kalau ada 100 keburukan yang sudah diniatkan kemudian di-cancel, berarti mendapat 100 kebaikan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang berniat keburukan dan ia melakukan keburukan itu, dia diganjar dengan satu keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin penting yang kita tegaskan dalam kejadian Mi'raj, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan bagi umat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan satu syariat kecuali itu tidak menyusahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita 5 waktu sholat. Dari 24 jam sehari hanya diminta 5 waktu sholat. Yang sholat itu bisa dilakukan kalau dia khusyuk dengan kemudian tumakninah, tidak tergesa-gesa, 5 menit atau bahkan kurang dari 5 menit. 5 menit kali 5 hanya 15 menit dari 24 jam yang ia hadapi, yang ia lakukan perbuatannya dalam sehari. 24 jam cuma diminta berapa menit? 5 kali 5, 25 menit. Tidak sampai setengah jam. Namun 5 waktu sholat ini kadang berat bagi orang yang belum diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Mau lakukan sholat berat. Alasannya karena pekerjaan. Di siang hari pun berat bagi orang yang belum menyadari, nanti saja, ini masih ada proyek, masih ada rapat dan lain-lain. Kadang juga sebagian dari kita ada orang-orang yang ketika sholat tergesa-gesa. Jika Rasulullah SAW mengatakan arihna bis sholat, rehatkan kami dengan sholat, maka kita mungkin sebagian kita atau ada di sana orang-orang yang rehatkan kami dengan tidur. Ya. Jadi cepat sholatnya. Kenapa? Buru-buru nih. Jadi sholat dibikin tergesa-gesa. Cepat sholatnya. Kenapa? Biar cepat tidur. Padahal Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Karena sholat adalah rehat bagi jasmani yang melakukan aktivitas keduniaan, maka Rasulullah SAW melakukan rehat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi fardunya sholat sangat. Yang kedua, bahwa syariat Musa alaihissalam lebih berat daripada kita. Ada diceritakan dalam hadis, seseorang dari Bani Israil beribadah
berpuluh-puluh tahun tidak berhenti, namun tidak sampai pahalanya seperti pahala umat Nabi Muhammad SAW. Dalam buku-buku usul fikih menceritakan bagaimana syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita terkena najis itu, baju itu bisa dibersihkan dengan air. Tapi dalam syariat Musa alaihissalam, baju itu harus digunting. Jadi kalau kena kotoran hewan 10 kali, maka berapa bolong pakaiannya harus digunting kemudian ditabur. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Yang ketiga adalah tadi seperti saya sampaikan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu hal yang susah. Tidak. Allah memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali yang jiwa, kecuali yang ia mau. Ketika perempuan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai jilbab, untuk memakai hijab, itu adalah bukan siksaan baginya. Tapi itu adalah kasih sayang Allah kepada. Karena orang-orang yang tidak memahami ini menganggap hijab itu adalah hal yang memberatkan. Nanti rambutnya kusut, nanti keringitan gerah dan lain-lain. Bahkan sempat dilarang hijab, jilbab oleh satu instansi. Alhamdulillah telah disetujui dan memang harus begitu. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak akan memberatkan manusia. Bagaimana mungkin kita tinggal di umat yang mayoritas Islam, ketika ingin melakukan satu kewajiban, satu perintah Allah dilarang, itu adalah hal yang ironis. Di Australia sana orang pakai jilbab panjang-panjang. Mayoritas non-muslim. Tapi kalau untuk masalah beragama, mereka benar-benar meminta haknya untuk melakukan ibadah. Misal, seorang pegawai yang muslim, dia meminta kepada bosnya, "Bos, saya izin sholat, saya muslim." Maka diizinkan. Hari Jumat juga begitu, "Bos, saya muslim, jadi saya minta waktu dari jam 12 sampai jam 1 saya off, nanti saya masuk." Dilihat orang ini ingin menjalankan agamanya, ingin melakukan perintah Allah, diizinkan. Ada lagi seorang perempuan yang ia bekerja di perusahaan. Semua teman-temannya non muslim, dia seorang muslimah sendiri memakai hijab, pakai jilbab. Kita mengatakan itu. Kemudian ketika dia rapat, biasa orang-orang barat rapat, makanan dan ada minuman keras. Kemudian kata muslimah ini, "Saya muslimah, kalau bisa rapatnya ke depannya tidak ada minuman keras." Maka mereka mengerti dan memahami hingga setiap rapat tidak ada minuman keras. Itu adalah muslim di negara yang mayoritas muslim. Jati dirinya ditampakkan. Kita di negara yang mayoritas Islam, kalau sampai pakai jilbab saja dilarang, maka itu adalah hal yang sangat-sangat ironis dan sangat menyedihkan. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan. Tidak ada beban. Karena fitrah perempuan adalah menutup auratnya.
Mengapa jika perempuan memakai pakaian ketat di angkot, di jalanan, atau di mana ketika dia duduk di angkot, karena roknya terlalu pendek, dia tutup roknya, dia tarik-tarik. Kenapa? Karena pada sesungguhnya perempuan, naluri jiwanya tidak bisa dipungkiri, ia ingin menutup seluruh jasadnya. Namun karena takut dibilang orang tidak modern atau nanti tidak laku atau dia lihat jelek, maka dia membuka aurat. Membuka aurat. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan, di sini katakan Rasulullah SAW, aku kembali kepada Allah, jadi bolak-balik ke Allah Subhanahu wa taala sehingga aku malu. Untuk apa? Untuk meminta keringanan lagi. Jadi kita malu sebagai umat Nabi Muhammad SAW kalau kita masih menganggap syariat ini adalah susah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum benar sholatnya, maka kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan diberikan. Bahkan pahala akan diganjarkan berlipat-lipat lebih daripada umat-umat lain. Sebentar lagi Ramadan. Bulan yang memiliki 1000 kebaikan, di dalamnya ada satu malam yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tidak ada di umat-umat lain. Jadi kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali saja dalam hidupnya, maka itu sama saja seperti ia beribadah 830 tahun. Kalau dia beribadah, kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar 20 kali dalam hidupnya, maka itu dia sama saya beribadah 1660 tahun. Dan itu melebihi umur Nuh alaihissalam. Jadi umur yang sedikit yang diberikan kepada umat Nabi SAW melebihi amalan-amalan umat yang umurnya panjang-panjang seperti Nuh alaihissalam dan lain-lain. Sehingga dengan demikian Isra dan Mi'raj ini dimaknai adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan fardunya salat, dengan fardunya syariat-syariat yang telah diwajibkan kepada kita. Dan kita memahami bahwa banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada umat ini yang tidak diberikan pada umat lain. Dengan momen Sya'ban ini, dan kita akan memasuki Ramadan sekitar 20 hari lagi, mari kita tingkatkan amalan kita untuk menyambut bulan yang memiliki ribuan kebaikan. Jangan sampai kita Ramadan lalui begitu saja. Kita lalui seperti bulan-bulan lain. Ada seseorang, dia mempunyai teman, temannya meninggal. Kemudian ia sholat di teman ini. Setelah sholat dikatakan siapakah mayit? Si fulan. Dia kaget, ternyata fulan adalah teman. Kemudian didatangi kepadanya buku-buku diary, buku-buku hariannya. Di situ ternyata si fulan di bulan Sya'ban ini dia mencatat jadwal amalan-amalan yang harus dia lakukan. Jam sekian baca Quran, jam sekian mendengarkan tafsir, jam sekian belajar, jam sekian sholat malam dan lain-lain. Ditulis bulan Sya'ban seperti bulan Ramadan ditulis, bahkan setelah Ramadan ditulis apa yang ia akan lakukan. Subhanallah.
Jadi orang ini, lelaki ini meninggal, ia sedang menunggu Ramadan. Ia menunggu datangnya Ramadan, ia akan siapkan dengan sebaik-baiknya. Allah panggil jiwa. Maka kita jangan sampai Sya'ban ini berlalu dengan begitu saja, karena Rasulullah SAW melakukan banyak amalan, di antaranya adalah puasa Sya'ban dan amalan-amalan saleh lainnya. Sebagai apa? Sebagai menyambut bulan Ramadan. Karena dalam hadis Rasulullah, kan Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kull hadis Aisyah. Rasulullah berpuasa penuh pada bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari. Ya. Jika kita pahami hadis ini, maka Rasulullah ingin melatih, ya. Rasulullah saja insan yang maksum, melatih dirinya apalagi kita. Sama seperti orang mau tanding di lapangan hijau, di sepak bola atau yang lainnya. Dia kalau mau tanding harus latihan dulu. Kalau nggak latihan, maka dia mungkin jatuh di sela-sela bermain bola. Kenapa? Karena nggak latihan, kaget. Ketika setelah latihan, maka dia menjadi bagus. Latihan saja sering, masih kadang kurang bagus performansnya dalam pertandingan. Nah, itulah Ramadan. Kalau kita tidak latihan dengan puasa, terlebih pada bulan Sya'ban ini, maka kita akan kaget. Kenapa? Karena Ramadan adalah medan untuk beramal dengan sesungguhnya, dengan ditingkatkan, dengan lebih daripada bulan-bulan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan istiqomah dan menunjukkan kita kepada jalannya yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.